Halo semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita dalam bab garis dan sudut. Di materi sebelumnya kan sudah ada materi tentang sudut ya. Jadi sekarang kita lanjut tentang kedudukan dua garis ya di sini. Ini kalian bisa buka di buku Erlangga halaman 86 ya, materinya mulai halaman 86. Oh, iki tangan sopo iki? Tangan saya ya, itu saya scan. Ini materinya kalian bisa lihat secara lengkap ya, penjelasannya sampai dengan halaman 96 ya. Di sini ada beberapa contoh juga tentang materi ini ya, tetapi dari materi yang panjang ini saya ingin memberikan kesimpulan atau garis-garis besar saja supaya pembelajarannya jadi lebih mudah ya. Jadi coba jelaskan dulu. Yang pertama, istilah yang kalian harus ketahui adalah istilah sejajar. Kedudukan dua garis yang sejajar. Ini ada dua garis G dan garis L sejajar. Mengapa disebut sejajar? Karena mereka tidak pernah bertemu. Jadi diperpanjang sampai dimanapun, sampai di Zimbabwe, di Wuhan, ini tidak akan pernah ketemu ya, jadi itu disebut sebagai garis sejajar. Seperti saya dengan jodoh saya yang belum bertemu ya. Kemudian ada istilah garis berpotongan seperti ini, garis berimpit, garis yang bersatu, kemudian ada garis yang bersilangan. Tetapi fokus kita hanya pada garis yang sejajar. Kemudian sebentar paling sifat-sifat yang masih dipakai sama seperti yang kemarin dalam satu segitiga, jumlah sudutnya 180 dan seterusnya. Nah, di sini kita masuk intinya. Inti materi kita adalah bagaimana hubungan dua garis sejajar tentang kemudian dua garis sejajar ya. Ada dua garis sejajar di sini. Kemudian dipotong sebuah garis lurus. Ini garis lurus yang memotong dua garis sejajar tersebut. Perpotongannya memunculkan 8 sudut. Di sini diberi kode. Sudut ini disebut A1, sudut ini A2, sudut ini A4, A3, B1, B2, B3 dan B4. Jadi ada 8 sudut yang terbentuk. Ternyata ini memiliki nama-nama ya. Jadi ada yang disebut sehadap ini ya. Ada juga di buku ini penjelasannya, di buku Erlangga kalian. Ada yang disebut dalam berseberangan, ada yang disebut luar berseberangan, ada yang sebut sepihak, luar sepihak. Ya, jadi macam-macam namanya. Di sini saya mau memberi kesimpulan saja supaya gampang dipahami nama-namanya ya. Jadi daerah di antara dua garis sejajar disebut daerah dalam. Kemudian daerah yang ada di luar dua garis tersebut disebut daerah luar. Nah, jadi ini daerah dalam. Di antara dua garis sejajar yang tidak pernah bertemu tersebut disebut daerah dalam. Daerah di luarnya berarti disebut luar, berarti yang masuk area dalam ini. Nah, 4 sudut tersebut yang di luar ini namanya area luar. Nah, sekarang kita cek nama-namanya ya. Jadi yang pertama ada nama-namanya, jangan dulu yang sedap, ini dalam berseberangan, di dalam terus berseberangan. Jadi tadi kan ini daerah dalam, ibaratnya ini ada jalan, mana yang saling berseberangan. Nah, inilah antara A4 dengan B2 ini disebut dalam berseberangan. Kemudian antara A3 dengan B1 disebut dalam berseberangan.
Gampang kan? Jadi istilahnya seperti itu. Yang kedua, luar berseberangan. Di luar dan berseberangan. Nah, tadi kan ini daerah dalam, ini daerah luar. Nah, kita cek mana daerah luar antara ini dengan ini. Di luar tapi berseberangan. Jadi ini jalan. Nah, di luar dan berseberangan berarti A1 dengan B3. Mereka sama-sama daerah luar, kemudian saling berseberangan. Ya. Kemudian termasuk juga B4 dan A2 itu di luar berseberangan. Selesai. Selanjutnya ada istilah dalam sepihak. Dia di dalam dan satu pihak. Nah, ini tadi daerah dalam. Dalam dan sepihak berarti ini sama-sama di sebelah kanan garis, di sebelah kanan jalan, dalam sepihak. Kemudian antara ini dengan ini. Selesai. Kemudian ada istilah yang selanjutnya, luar sepihak. Dia di luar tapi sepihak. Nah, ini di luar dan sepihak. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada istilah selanjutnya, sehadap. Istilah sehadap itu antara yang di luar dan di dalam, sama-sama menghadap ke arah yang sama ini. Sehadap dengan ini. Kemudian ini sehadap dengan ini. Itu namanya sehadap. Kemudian antara ini dengan ini sehadap. Ya, antara luar dan dalam sehadap. Kemudian ini dengan ini sehadap. Selesai untuk penamaan sudut-sudutnya. Ya, jadi bagaimana contoh soalnya? Contoh soalnya seperti ini. Pasangan sudut luar sepihak. Nah, ini kan tadi daerah dalam. Berarti daerah luar yang ini. Daerah luar, kemudian di luar tapi sepihak. Berarti antara 7 dan 2 atau antara 8 dan 1. Berarti jawabannya adalah yang C. Jawabannya adalah yang C. Selesai. Kemudian ada gambar seperti ini. Nah, yang mana yang dalam berseberangan? Ya, kita cek dulu garis sejajarnya yang ini ya. Dua garis yang tidak pernah bertemu. Dalam dan berseberangan berarti di dalam dan berseberangan. DS kemudian PC. Jadi jawabannya yang D. Ya, mudah ya. Selesai untuk poin penting yang pertama. Yang kedua, ukuran sudut-sudutnya. Jadi untuk ukuran sudutnya, untuk model seperti ini cuma ada 2 jenis. Jadi lihat saja yang lancip dan tumpul. Ini lancip. Ini juga lancip. Lebih kecil dari 90 ya. Ini kan sudut 90. Kalau dia lebih kecil namanya lancip. Kalau dia lebih besar namanya tumpul. Semua yang lancip besarnya sama. Jadi ini pasti sama besar dengan ini. Ya, kemudian B4 ini juga lancip. Ya, cuma terbalik. Ini juga lancip. Jadi ada 4 sudut yang lancip di sini. Besarnya semua sama. Lalu semua yang tumpul besarnya sama. Ini tumpul sama besar dengan yang ini, sama besar dengan yang ini, sama besar dengan yang ini. Jadi dalam bentuk seperti ini cuma ada 2 jenis sudutnya, yang lancip sama yang tumpul. Misalnya ya, di A2 ini diberi 80 derajat. Otomatis yang lancip lainnya juga 80 derajat. 80 derajat dan 80 derajat. Ini besarnya ya. 4 sudut itu 80 derajat. Sehingga sudut yang sebelahnya yang tumpul ini kan membentuk garis lurus ya. Jumlahnya harus 180 totalnya. Jadi otomatis di sini 100 derajat. Oh, semua yang tumpul 100 derajat dong. Nah,
Jadi selesai, ketemu semua nilai-nilainya. Ya, jadi itu saja dua inti penting ya. Kita lihat mungkin ada contoh yang bisa dibahas. Misalnya ini P3, berapakah besar sudut P3? P3 ini dia tumpul ya, tumpul. Jadi kita cari yang diketahui yang lancip. Jadi kita cari dulu di sini berapa. 180 kurangi dengan 74, dapatnya berapa? 106. Jadi ini 106 jumlahnya, besarnya. Otomatis semua yang tumpul juga 106. Ini juga 106, ini juga 106 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Semudah itu. Semudah itu ya. Jadi bisa juga dicek untuk soal yang seperti ini, manakah yang tidak sama besar. Tentu saja kita cek mana yang lancip pasti sama besar, yang tumpul pasti sama besar. Kemudian kalau soal seperti ini, kita buat dulu perpanjangan garis di sini ke sini. Jadi ini daerah dalam ya, kemudian ini lancip, ini juga lancip, berarti besarnya ini dengan ini sama. Otomatis di sini 180 kurang 57, karena ini 57 membentuk garis lurus kan. Jadi ini bisa dapat, akibatnya ini bentuk segitiga, jumlahnya harus 180 lagi. Jadi ini juga bisa dapat. Jadi ketemulah jawabannya nanti di sini. Semudah itu ya. Jadi itu saja. Apabila kurang jelas, nanti bisa bertanya secara pribadi atau nonton video lain di channel YouTube Matematika Mudah tentang garis sudut. Ada juga penjelasannya. Selamat mengerjakan tugas. Semoga dapat nilai sempurna.